Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan mengenai tentang metode penelitian dan pengembangan (research and development) dengan anggota kelompok yaitu Hamilatur Rohmah, Yazid Al-Bustami, dan Siti Zubaidah Indasari. Yang pertama adalah mengenai tentang pengertian metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development merupakan suatu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, dalam hal ini, untuk dapat menghasilkan produk tersebut, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut agar dapat berfungsi di masyarakat yang luas. Sementara itu, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tertentu. Jadi, dalam penelitian ini dan pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap multi-years. Yang kedua adalah langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama adalah produksi potensi dan masalah. Yang kedua adalah pengumpulan data. Yang ketiga adalah desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba produk. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Yang kesembilan, revisi produk. Dan yang terakhir adalah produksi massal. Nah, yang pertama adalah potensi dan masalah. Tahu nggak sih, penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang bila didaya gunakan memiliki nilai yang tambah. Begitu juga dengan masalah, seperti yang dikemukakan bahwa masalah merupakan suatu penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up-to-date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tertentu. Metode yang akan digunakan untuk penelitian tergantung permasalahan yang diteliti yang akan dicapai. J. Desain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian search and development bermacam-macam. Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Pada hasil akhir desain produk, hasil akhirnya adalah berupa desain metode, yaitu rancangan metode pembelajaran baru. Desain metode ini masih bersifat hipotetik. Dikatakan hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan diketahui setelah melalui pengujian. Untuk itu, setiap desain produk perlu ditunjukkan dalam gambar kerja, bagan, atau uraian ringkas sehingga memudahkan pihak untuk memahaminya. D. Validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode mengajarkan baru secara rasional, akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. E. Perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan ahlinya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain, ataupun yang bertugas memperbaiki desain yaitu peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut. F. Uji coba produk. Uji coba produk ini digunakan untuk membandingkan efektivitas dan efisien penggunaan sistem yang lama dan yang baru. G. Revisi produk. Pada revisi produk ini dilakukan berbagai produk setelah ada uji coba produk pada level terbatas. H. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian produk dalam sampel terbatas, selanjutnya adalah memperlakukan produk untuk menguji apakah produk layak diperlakukan dalam ruang lingkup yang luas. Yang selanjutnya adalah I. Revisi produk. Revisi produk dilakukan bila dalam perbaikan pada kondisi nyata terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang selanjutnya pembuatan produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi massal.
Yang ketiga adalah laporan penelitian dan pengembangan. Seperti telah dikemukakan bahwa metode penelitian dan pengembangan research dan development adalah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan produk baru dan selanjutnya menguji keefektifan produk tersebut. Dengan demikian, laporan penelitian yang dibuat harus selalu dilampiri dengan produk berikut: spesifikasi dan penjelasannya. Lampiran berupa produk yang dihasilkan tersebut dibuat dalam buku tersendiri dan diberikan penjelasan tentang kehebatan produk tersebut berdasarkan hasil uji coba serta cara menggunakan produk tersebut. Yang keempat adalah contoh judul penelitian dan pengembangan. Pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.